Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah penuh makna tentang sepasang suami istri, kakek Subuh dan nenek Isa. Kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tetapi mengajarkan kita tentang arti kebahagiaan yang sejati. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepian hutan lebat, hiduplah sepasang suami istri tua bernama kakek Subuh dan nenek Isa. Mereka tinggal di sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu dengan atap rumbia yang mulai lapuk dimakan waktu. Rumah itu berdiri di atas sebidang tanah kecil yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan semak belukar. Jika pagi tiba, embun masih menempel di dedaunan, dan burung-burung berkicau menyambut datangnya matahari. Aroma tanah basah dan kayu bakar yang mengepul dari dapur mereka menjadi ciri khas pagi yang selalu mereka nikmati. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka tidak pernah mengeluh. Setiap hari, mereka menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan rasa syukur, percaya bahwa rezeki telah diatur oleh Tuhan. Bagi mereka, kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta benda, melainkan pada kedamaian hati dan kebersamaan. Pekerjaan mereka sederhana, tetapi penuh makna. Kakek Subuh mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar, sementara nenek Isa mengurus rumah dan menyiapkan makanan dari hasil kebun kecil di belakang rumah mereka. Kebun itu tidak luas, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa pohon pisang yang daunnya bergoyang setiap kali angin berhembus, beberapa rumpun singkong yang daunnya sering digunakan untuk sayur, serta sepetak tanah kecil tempat mereka menanam cabai, tomat, dan terong. Nenek Isa juga memelihara beberapa ekor ayam yang setiap pagi berkeliaran di halaman, mencari sisa makanan atau biji-bijian yang berjatuhan. Kadang-kadang, jika musim panen tiba, mereka bisa menjual hasil kebun ke pasar dan mendapatkan sedikit uang tambahan untuk membeli keperluan lain. Walaupun penghasilan mereka tidak seberapa, mereka selalu merasa cukup, karena bagi mereka, cukup bukan berarti memiliki banyak, tetapi mampu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Kakek Subuh bukanlah seorang lelaki yang kuat seperti di masa mudanya. Tubuhnya mulai ringkih, kulitnya penuh kerutan, dan rambutnya telah memutih seluruhnya. Namun, ia tetap bangun setiap pagi sebelum matahari terbit, mengasah kapaknya, dan berangkat ke hutan dengan langkah perlahan tapi pasti. "Jaga rumah baik-baik ya, Nek," katanya setiap kali hendak pergi. Nenek Isa selalu tersenyum dan mengangguk, meskipun dalam hati ia sering merasa khawatir. Hutan itu luas dan penuh bahaya. Ada ular berbisa, binatang buas, dan juga jalan setapak yang bisa saja menyesatkan. Namun, kakek Subuh telah terbiasa dengan medan itu sejak muda. Ia tahu jalur mana yang aman, di mana ia bisa mendapatkan kayu terbaik, dan kapan harus pulang sebelum gelap. Baginya, hutan bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga rumah kedua yang telah memberinya nafkah selama bertahun-tahun. Di sisi lain, nenek Isa juga bukan perempuan yang lemah. Meski tubuhnya telah menua, ia masih sigap mengurus rumah. Setiap pagi, ia menyapu halaman, menyalakan tungku, dan memasak sarapan sederhana. Jika kakek Subuh pulang membawa kayu bakar, ia akan membantunya menata kayu itu di belakang rumah sebelum dijual ke pasar. Setelah pekerjaan selesai, mereka duduk berdua di beranda, menikmati teh hangat sambil bercakap-cakap tentang hari-hari mereka. "Dulu, kita tidak sekurus ini ya, Kek," canda nenek Isa sambil tertawa kecil. Kakek Subuh hanya tersenyum, mengingat masa mudanya yang penuh tenaga dan semangat. Meski tubuh mereka telah menua, cinta di antara mereka tetap tumbuh seperti pohon besar yang akarnya semakin kuat tertanam di tanah. Mereka tidak membutuhkan kemewahan atau harta berlimpah,
selama mereka masih bisa menjalani hidup bersama dalam damai. Namun, kehidupan tenang mereka berubah drastis ketika suatu hari, saat kakek subuh mencari kayu di hutan yang lebih dalam dari biasanya, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sebuah gua besar tersembunyi di balik rimbunan pohon tua. Udara di sekitar gua terasa aneh, seperti ada sesuatu yang menjaga tempat itu dengan aura misterius. Saat kakek subuh mendekat, ia mendengar suara rintihan pelan, seperti suara makhluk yang sedang kesakitan. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk ke dalam gua dan menemukan seekor naga raksasa bersisik emas yang terluka parah. Tubuhnya terjepit di antara batu-batu besar, dan matanya yang tajam menatap kakek subuh penuh harap. "Tolong aku." Suara naga itu lemah tetapi masih terdengar dalam. Sejak saat itu, kehidupan kakek subuh dan nenek Isa tidak akan pernah sama lagi. Pertemuan dengan naga raksasa matahari mulai condong ke barat saat kakek subuh berjalan semakin dalam ke dalam hutan. Hari itu, ia menyadari bahwa stok kayu di rumah sudah menipis, dan ia harus mencari lebih banyak agar cukup untuk dijual di pasar besok. Ia telah berjalan cukup jauh melewati pepohonan raksasa yang batangnya begitu besar hingga butuh lebih dari 3 orang dewasa untuk memeluknya. Suara burung hutan yang biasanya ramai kini semakin jarang terdengar, seakan alam sedang menahan napas. Udara di sekitarnya pun terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin yang berhembus membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang tidak bisa ia kenali. Kakek subuh tidak terlalu memikirkan hal itu. Dengan kapak di pundaknya, ia terus melangkah, mencari pohon tumbang yang kayunya bisa ia manfaatkan. Namun, tiba-tiba, telinganya menangkap suara aneh dari kejauhan, bukan suara burung, bukan suara dedaunan yang bergesekan, tetapi suara erangan panjang yang terdengar begitu menyayat hati. Erangan itu berasal dari sebuah gua besar yang tersembunyi di balik rimbunan semak-semak liar. Gua itu tampak begitu tua, mulutnya lebar dengan dinding batu yang tertutup lumut tebal. Akar-akar pohon menjalar turun dari atas mulut gua, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan saat angin bertiup. Kakek subuh ragu sejenak. Akal sehatnya berkata bahwa ia sebaiknya segera pergi dari tempat itu, tetapi hatinya merasa kasihan dengan suara erangan yang terdengar penuh penderitaan itu. Dengan langkah perlahan, ia mendekati mulut gua dan mencoba mengintip ke dalam. Mata tuanya perlu beberapa saat untuk beradaptasi dengan kegelapan, dan ketika akhirnya ia bisa melihat lebih jelas, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dalam gua, terluka dan tak berdaya, terbaring seekor naga raksasa dengan tubuh yang diselimuti sisik emas berkilauan. Mata makhluk itu berwarna merah menyala, meskipun kini terlihat sayu karena rasa sakit yang dideritanya. Tubuh naga itu terjepit di antara batu-batu besar yang tampaknya runtuh dari langit-langit gua. Napasnya berat dan tersengal-sengal. Sementara luka-luka di tubuhnya mengeluarkan darah kental berwarna keemasan yang membasahi lantai gua. Kakek subuh mundur selangkah, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seumur hidupnya, ia hanya mendengar cerita tentang naga dalam dongeng-dongeng yang diceritakan para tetua desa. Makhluk itu dikisahkan sebagai penjaga kekayaan dunia, penguasa angin dan api, serta makhluk yang jarang memperlihatkan diri pada manusia. Namun, kini, ia berdiri di hadapan naga sungguhan, bukan dalam cerita, tetapi dalam kenyataan. Naga itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu berbicara dengan suara dalam dan bergetar, "Manusia, tolong aku." Kakek subuh tersentak. Suara itu begitu berat, seakan berasal dari kedalaman bumi itu sendiri. Kakek subuh menelan ludah. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena keheranan yang luar biasa. Ia bisa saja berlari, meninggalkan naga itu, dan berpura-pura tidak pernah melihatnya.
Namun, hatinya menolak. Seumur hidup, ia diajarkan bahwa menolong makhluk lain, siapapun itu, adalah kewajiban seorang manusia. Dengan hati-hati, ia mendekati batu besar yang menjepit tubuh naga. Batu itu sangat besar dan berat, tetapi ia tidak menyerah. Dengan segenap tenaga, ia mendorongnya, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya batu itu bergeser. Naga itu mengerang kesakitan saat tubuhnya mulai bebas, tetapi ada rasa lega dalam suaranya. "Terima kasih, manusia," gumamnya lirih. Kakek subuh terengah-engah, kelelahan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, melihat naga itu mulai bisa bergerak, ia merasa usahanya tidak sia-sia. Sebagai tanda terima kasih, naga itu membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah mustika bercahaya. Mustika itu tidak seperti batu biasa. Cahaya yang dipancarkannya begitu lembut tetapi juga kuat, seakan ada lautan bintang yang berputar di dalamnya. "Ambillah," kata naga itu. "Ini adalah mustika kekayaan tanpa batas. Selama kau memilikinya, kau tidak akan pernah kekurangan apapun dalam hidupmu." Kakek subuh menatap mustika itu dengan penuh kebingungan. Ia bukan orang yang tamak. Seumur hidupnya, ia hidup dengan sederhana dan tidak pernah menginginkan lebih dari yang ia butuhkan. Namun, naga itu memberikannya sebagai hadiah atas kebaikan hatinya. Dengan tangan gemetar, kakek subuh mengambil mustika itu dan mengucapkan terima kasih. "Gunakan dengan bijak, manusia," kata naga itu sebelum akhirnya mengepakkan sayapnya yang besar dan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Kakek subuh berdiri di sana untuk beberapa saat, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan langkah pelan, ia mulai berjalan kembali ke rumah, membawa mustika yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu bahwa hadiah itu, meskipun tampak sebagai berkah, juga bisa menjadi kutukan jika digunakan dengan cara yang salah. Sesuatu yang besar sedang menantinya di depan, dan takdirnya baru saja berubah dalam sekejap mata. Sejak kakek subuh membawa pulang mustika kekayaan tanpa batas, kehidupan sederhana mereka berubah secara drastis. Awalnya, ia dan Nenek Isa tidak langsung menyadari kekuatan batu itu. Mereka hanya menyimpannya di dalam peti kayu tua di sudut rumah, menganggapnya sebagai kenang-kenangan dari pertemuannya dengan naga raksasa. Namun, keanehan mulai terjadi keesokan harinya. Saat Nenek Isa hendak memasak, ia menemukan kantung berisi beras yang penuh hingga meluap, padahal kemarin malam hanya tersisa segenggam. Guci air yang biasa mereka isi setiap pagi kini tak pernah kosong, meski mereka tak pernah mengambil air dari sungai. Bahkan, ketika kakek subuh berangkat ke pasar untuk menjual kayu bakar, ia menemukan sekantung emas di dalam keranjang kayunya. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa mustika itu benar-benar membawa keajaiban. Awalnya, mereka hanya menggunakan mustika itu untuk keperluan sederhana. Mereka memperbaiki rumah mereka yang sudah reot, membeli pakaian baru, serta membangun sumur agar tak perlu berjalan jauh ke sungai untuk mengambil air. Kakek subuh juga mulai membeli lebih banyak kayu untuk dijual tanpa harus bersusah payah mencarinya di hutan. Kehidupan mereka kini lebih mudah, lebih nyaman, dan mereka merasa bersyukur. Namun, seperti air sungai yang terus mengalir tanpa henti, harta yang datang dari mustika itu tidak terbendung. Tak lama kemudian, rumah mereka berubah menjadi rumah terbesar di desa, dengan dinding dari kayu jati yang kokoh dan halaman luas yang dihiasi taman bunga. Pakaiannya kini terbuat dari kain sutra yang bahkan bangsawan pun jarang memilikinya. Mereka juga membeli beberapa ekor sapi dan kambing untuk dipelihara, sesuatu yang sebelumnya tak pernah mereka impikan. Namun, seiring bertambahnya harta, berubah pula sikap mereka. Kesederhanaan yang dulu menjadi kebanggaan mereka mulai memudar.
Nenek Isa, yang dahulu sabar dan rendah hati, kini mulai menikmati kehidupan barunya. Ia tidak lagi memasak sendiri, melainkan mempekerjakan beberapa perempuan desa untuk memasak dan membersihkan rumah. Ia juga mulai berhias, mengenakan perhiasan emas dan berlian, serta berjalan dengan kepala tegak seakan ia adalah seorang bangsawan. Kakek Subuh pun tak jauh berbeda. Jika dulu ia selalu datang ke pasar dengan pakaian lusuh dan senyum ramah, kini ia datang dengan tandu yang digotong oleh beberapa pemuda desa, berpakaian mewah, dan berbicara dengan nada angkuh. Jika dulu ia memberi kayu bakarnya dengan harga murah bagi mereka yang kurang mampu, kini ia menaikkan harga dengan alasan bahwa kayunya adalah kayu terbaik di seluruh desa. Perubahan sikap mereka membuat para tetangga mulai menjauh. Orang-orang yang dulu menghormati mereka kini hanya berbicara di belakang mereka, mengeluhkan betapa keserakahan telah mengubah hati pasangan tua yang dulunya baik hati. Namun, kakek Subuh dan nenek Isa tidak peduli. Mereka terlalu sibuk menikmati kehidupan baru mereka, berpesta setiap malam dengan makanan yang melimpah, menyimpan emas dalam peti-peti besar yang ditumpuk di dalam rumah mereka. Mereka bahkan mulai menganggap orang-orang desa sebagai orang kecil yang tidak pantas bergaul dengan mereka. Ketika seorang ibu tua datang meminta sedikit beras karena anaknya kelaparan, nenek Isa menatapnya dengan jijik dan berkata, "Pergi. Aku bukan orang miskin lagi yang bisa berbagi makanan dengan sembarang orang." Perkataan itu membuat hati ibu tua itu hancur, dan ia pergi dengan air mata yang jatuh membasahi pipinya. Namun, mereka tidak sadar bahwa harta yang datang dari Mustika Naga bukanlah berkah semata, tetapi juga ujian. Semakin mereka tamak, semakin gelap hati mereka, dan semakin besar bencana yang menanti mereka. Malam itu, saat kakek Subuh dan nenek Isa tidur di tempat tidur mewah mereka yang terbuat dari kayu eboni, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di bawah rumah mereka mulai bergetar pelan. Lampu minyak di sudut ruangan berkelap-kelip seakan hendak padam. Angin bertiup kencang dari arah hutan, membawa bisikan-bisikan aneh yang terdengar seperti suara rintihan. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh, seperti sesuatu yang besar sedang mendekat. Namun, dalam tidurnya yang nyenyak, kakek Subuh dan nenek Isa tidak menyadari bahwa balasan atas keserakahan mereka telah datang. Seiring berjalannya waktu, harta yang tak terbatas telah mengubah hati kakek Subuh dan nenek Isa sepenuhnya. Jika dulu mereka adalah pasangan sederhana yang selalu bersyukur atas rezeki sekecil apapun, kini mereka tidak pernah merasa cukup, seakan dunia ini harus tunduk pada keinginan mereka. Setiap hari, kakek Subuh terus mengeluarkan Mustika Naga dari peti kayunya dan menggunakannya untuk mendapatkan lebih banyak emas, lebih banyak makanan, lebih banyak perhiasan, dan lebih banyak kemewahan. Namun, anehnya, semakin banyak yang mereka miliki, semakin besar keinginan mereka untuk mendapatkan lebih. Jika sebelumnya mereka puas dengan rumah besar dari kayu jati, kini mereka ingin membangun istana yang lebih megah. Jika sebelumnya mereka cukup dengan ternak yang mereka miliki, kini mereka ingin memiliki ribuan ekor sapi, kambing, dan kuda yang bisa memenuhi seluruh desa. Nenek Isa pun berubah menjadi sosok yang jauh berbeda dari dirinya yang dulu. Ia tidak lagi peduli pada orang-orang di sekitarnya, bahkan pada mereka yang dulu sering membantunya ketika masih miskin. Ketika seorang wanita tua yang pernah menolongnya saat sakit datang meminta segenggam beras untuk cucunya yang kelaparan, nenek Isa hanya tertawa sinis. "Aku tidak perlu membagi-bagikan hartaku pada orang yang malas bekerja. Pergilah dan cari sendiri," katanya sambil menutup pintu dengan kasar. Wanita tua itu hanya bisa menundukkan kepala dan pergi dengan air mata mengalir di pipinya. Desas-desus tentang keserakahan pasangan tua itu mulai menyebar di seluruh desa.
Orang-orang mulai membicarakan betapa mereka telah melupakan kebaikan, betapa harta telah membutakan hati mereka. Namun, kakek subuh dan nenek Isa tak peduli. Mereka semakin menikmati kemewahan yang mereka miliki, bahkan semakin merendahkan orang-orang yang masih hidup dalam kesederhanaan. Namun, semakin lama mereka menggunakan mustika itu, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun mustika naga mampu mengabulkan keinginan mereka, ada hawa aneh yang mulai menyelimuti rumah mereka. Udara di sekitar rumah terasa lebih dingin, bahkan di siang hari yang terik. Hewan-hewan peliharaan mereka sering mati tanpa sebab, dan tanaman di kebun mereka yang dulu subur perlahan mulai mengering dan layu. Setiap malam, angin berhembus lebih kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan. Bahkan, di beberapa kesempatan, kakek subuh terbangun di tengah malam karena merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Namun, bukannya merasa takut atau waspada, ia justru semakin terobsesi dengan mustika itu. Ia semakin sering menggenggamnya, mengelusnya, dan mengucapkan permohonan-permohonan baru. Suatu hari, keinginan kakek subuh semakin melampaui batas. Jika mustika ini bisa memberikan kekayaan yang tak terbatas, kenapa aku tidak meminta kekuatan juga, pikirnya. Ia ingin lebih dari sekadar kaya, ia ingin menjadi orang yang paling berkuasa di negeri ini. Dengan penuh semangat, ia menggenggam mustika itu erat-erat dan berkata, "Aku ingin menjadi orang yang paling ditakuti. Aku ingin semua orang tunduk kepadaku." Sejenak, ruangan itu sunyi. Namun tiba-tiba, udara berubah menjadi gelap dan berat, seakan seluruh cahaya ditelan oleh bayangan. Angin bertiup semakin kencang, mengguncang rumah hingga pintu dan jendela terbuka dengan keras. Dari dalam mustika, muncul asap hitam pekat yang berputar-putar di udara sebelum akhirnya masuk ke dalam tubuh kakek subuh. Ia menjerit keras, tubuhnya bergetar hebat, sementara nenek Isa menjerit ketakutan melihat suaminya yang kini tampak berbeda. Matanya memerah seperti bara api, dan wajahnya terlihat lebih garang dan kejam. Saat ia berbicara, suaranya terdengar lebih dalam, lebih berat, seakan ada sesuatu yang lain yang ikut berbicara bersamanya. Namun, di balik perubahan itu, tersembunyi sesuatu yang lebih mengerikan. Keserakahan yang menguasai hati kakek subuh dan nenek Isa telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya bangkit. Mustika naga tidak sekadar memberikan kekayaan, tetapi juga menguji hati pemiliknya. Dan mereka telah gagal dalam ujian itu. Kini, mereka bukan hanya kehilangan diri mereka yang dulu, tetapi juga telah membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan untuk menghancurkan mereka. Sejak kakek subuh dan nenek Isa semakin terjerumus dalam keserakahan, desa yang dahulu tenang dan damai perlahan mulai berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan penderitaan. Mustika yang seharusnya membawa berkah kini membawa kutukan yang mengerikan. Awan gelap terus menggantung di atas desa, seakan matahari enggan menampakkan sinarnya. Udara yang dulu sejuk kini terasa panas dan berat, membuat penduduk desa sering jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Hewan ternak mulai mati satu persatu, dan tanaman di ladang yang dulu hijau dan subur perlahan-lahan mengering seperti terbakar dari dalam. Bahkan air di sungai yang menjadi sumber kehidupan desa berubah menjadi keruh dan berbau busuk. Para tetua desa mulai menyadari bahwa sesuatu yang jahat telah bangkit, dan mereka semua tahu siapa yang telah membawa bencana ini. Suatu malam, musibah yang sesungguhnya datang. Angin kencang bertiup begitu dahsyat, menerbangkan atap rumah dan mencabut pohon-pohon besar dari akarnya. Hujan turun begitu deras, tetapi air yang jatuh dari langit tidak seperti biasanya, warnanya hitam pekat seperti tinta, dan baunya menyengat seperti darah yang membusuk.
Orang-orang berlarian ketakutan, berusaha mencari perlindungan, tetapi tidak ada tempat yang aman. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara gemuruh yang begitu kuat, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah tanah. Tanah tiba-tiba mulai retak dan terbuka, menelan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Beberapa penduduk yang tidak sempat menyelamatkan diri jatuh ke dalam lubang yang dalam, dan dalam hitungan detik, mereka menghilang tanpa jejak. Dari balik kegelapan, sesuatu yang mengerikan muncul. Sosok naga raksasa, yang dulu pernah ditolong kakek subuh, kini kembali. Namun, kali ini, matanya tidak lagi menunjukkan kelembutan dan rasa terima kasih. Sebaliknya, matanya menyala dengan api kemarahan. Suaranya bergemuruh, mengguncang tanah dan langit. Kakek subuh, Nenek Isa, aku telah memperingatkan kalian. Mustika yang kuberikan bukan untuk disalahgunakan, teriaknya dengan suara yang menggema di seluruh desa. Nenek Isa yang melihat naga itu berlutut ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Kakek subuh, yang kini telah sepenuhnya dikendalikan oleh keserakahan, justru berdiri dengan angkuh. Ini semua milikku. Aku tidak akan mengembalikan mustika itu. Aku berhak atas kekayaan dan kekuatan ini, serunya dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Namun, naga itu hanya menatapnya dengan penuh kesedihan. Keserakahan telah meracunimu, manusia. Aku memberimu kesempatan, tetapi kau memilih untuk mengkhianati kebijaksanaan dan keseimbangan, kata naga itu dengan nada dalam. Dengan satu kibasan ekornya, tanah kembali bergetar, dan rumah mewah milik kakek subuh dan Nenek Isa hancur dalam sekejap. Semua emas dan perhiasan yang mereka kumpulkan menguap begitu saja, seakan tidak pernah ada. Tubuh kakek subuh dan Nenek Isa pun mulai berubah. Kulit mereka mengering dan berkerut, rambut mereka rontok, dan tubuh mereka melemah. Dalam sekejap mata, mereka tidak lagi tampak seperti orang kaya yang berkuasa, tetapi kembali menjadi pasangan tua yang renta dan tak berdaya. Nenek Isa menangis terseduh-seduh, sementara kakek subuh hanya bisa berlutut, menatap tangan kosongnya yang dulu penuh dengan emas. Saat badai mereda dan naga itu mulai menghilang di balik kabut, desa yang dulu makmur kini tinggal puing-puing. Hampir seluruh rumah hancur, ladang-ladang tidak bisa ditanami, dan air sungai tidak lagi mengalir. Penduduk yang tersisa menatap kakek subuh dan Nenek Isa dengan tatapan penuh kebencian dan kecewa. Karena keserakahan kalian, desa ini hancur, seru seorang pria dengan penuh kemarahan. Namun, tidak ada lagi yang bisa dikatakan oleh pasangan tua itu. Mereka hanya bisa menundukkan kepala, menyesali segalanya. Tetapi penyesalan datang terlambat, dan kini mereka harus menanggung beban dari dosa-dosa mereka selamanya. Saat badai mulai mereda dan tanah yang berguncang perlahan kembali diam, kakek subuh dan Nenek Isa masih berlutut di atas tanah yang kini hanya dipenuhi puing-puing. Rumah mewah mereka telah hancur tak bersisa, semua emas dan perhiasan yang pernah mereka banggakan menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada. Namun, hukuman bagi mereka belum berakhir. Di langit yang masih gelap, naga raksasa itu tetap melayang dengan matanya yang menyala penuh kemarahan dan kekecewaan. Keserakahanmu telah membawa kehancuran bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga bagi seluruh desa ini, suara sang naga menggema, menciptakan getaran yang terasa hingga ke tulang. Aku memberimu kesempatan untuk hidup dalam berkah, tetapi kau memilih untuk mengubah berkah itu menjadi kutukan. Kakek subuh mencoba berbicara, tetapi suara yang keluar dari tenggorokannya hanya serak dan lemah. Tubuhnya terasa begitu berat, seakan semua energi telah menguap dari dalam dirinya. Nenek Isa, yang kini tampak lebih tua dan ringkih dari sebelumnya, hanya bisa menangis terseduh-seduh. Ampunilah kami telah hilaf.
isaknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, naga itu hanya menatap mereka dengan sorot mata tajam. Ampunan? Kau tidak meminta ampun saat menolak berbagi dengan sesamamu. Kau tidak meminta ampun saat menendang orang miskin yang datang kepadamu dengan perut kosong. Suara sang naga semakin dalam, dipenuhi dengan kekecewaan yang mendalam. Lalu, dengan satu kibasan sayapnya yang besar, naga itu menurunkan hukuman yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Mulai hari ini, kalian akan hidup dalam penderitaan yang kalian ciptakan sendiri, kata naga itu. Seketika itu juga, tubuh kakek subuh dan nenek Isa mulai berubah. Kulit mereka semakin keriput dan mengeras, seperti batu yang lama terabaikan di tengah hujan dan panas. Tulang mereka terasa semakin berat, membuat mereka tak lagi mampu berdiri tegak. Tangan yang dulu mereka gunakan untuk meraup emas kini kaku dan kasar, tak lagi mampu menggenggam apapun. Namun, yang lebih mengerikan adalah lidah mereka mengering dan bibir mereka membiru. Mereka masih bisa melihat dan mendengar, tetapi tak lagi mampu berbicara. Tak hanya itu, mereka juga dihapus dari ingatan semua penduduk desa. Tidak ada satupun orang yang mengingat bahwa mereka pernah hidup di desa itu. Saat kakek subuh dan nenek Isa mencoba memanggil penduduk untuk meminta bantuan, tidak ada satupun yang mengenali mereka. "Siapa kalian?" tanya seorang pria yang dulu adalah tetangga terdekat mereka, tatapannya kosong, seolah mereka hanya bayangan yang tak berarti. Bahkan anak-anak yang dulu bermain di halaman rumah mereka tidak lagi mengenali wajah pasangan tua itu. Mereka benar-benar menjadi orang asing di tempat yang dulu mereka anggap sebagai rumah. Kini, tanpa harta, tanpa keluarga, dan tanpa tempat untuk berlindung, kakek subuh dan nenek Isa harus menghabiskan sisa hidup mereka sebagai pengembara yang tak pernah dikenali. Mereka berjalan terseok-seok keluar dari desa, mencari tempat untuk berteduh, tetapi dimanapun mereka pergi, tidak ada seorang pun yang peduli. Dosa-dosa mereka telah mengubah mereka menjadi bayangan yang terhapus dari dunia. Dan di atas langit, naga raksasa itu menghilang di balik awan, meninggalkan mereka dengan hukuman yang lebih mengerikan daripada sekadar kehilangan harta, kesepian dan penyesalan yang akan menghantui mereka selamanya. Tanpa harta, tanpa keluarga, dan tanpa siapapun yang mengenali mereka, kakek subuh dan nenek Isa harus menjalani sisa hidup mereka sebagai pengembara tanpa tujuan. Mereka meninggalkan desa yang dulu mereka sebut rumah, berjalan terseok-seok di jalanan berbatu tanpa tahu kemana harus pergi. Lapar dan haus menjadi sahabat mereka sehari-hari, tetapi mereka tidak bisa meminta bantuan siapapun, karena tak ada satu orang pun yang mengingat mereka. Setiap kali mereka mengetuk pintu rumah seseorang untuk meminta sepotong roti atau segelas air, mereka hanya mendapat tatapan curiga dan kebingungan. "Maaf, saya tidak mengenal kalian," begitu jawaban yang selalu mereka terima. Mereka telah menjadi bayangan, dihapus dari ingatan dunia sebagai hukuman atas keserakahan mereka. Hari demi hari mereka jalani dengan kaki yang semakin lemah dan tubuh yang semakin ringkih. Hidup mereka kini kembali ke titik nol, bahkan lebih buruk dari saat mereka masih miskin. Jika dulu mereka masih memiliki gubuk kecil dan lahan yang bisa mereka garap, kini mereka hanya memiliki tanah sebagai tempat berbaring dan langit sebagai atap mereka. Makanan hanya didapat dari sisa-sisa yang dibuang orang lain, dan air hanya bisa mereka teguk dari sungai yang kotor. Nenek Isa yang dulu selalu diselimuti kemewahan, kini harus merasakan dinginnya malam tanpa selimut dan pedihnya perut kosong tanpa makanan. Ia sering menangis, meratapi kesalahan mereka. "Seandainya kita tidak pernah serakah, seandainya kita tidak pernah menyentuh mustika itu," bisiknya, namun kata-kata itu hanya tertelan oleh angin malam. Namun, di tengah penderitaan itu, sesuatu dalam diri mereka perlahan mulai berubah.
Tanpa harta dan kekuasaan, mereka mulai mengingat kembali apa artinya kehidupan yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi disibukkan oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak, tetapi mulai belajar untuk bertahan dengan apa yang ada. Kakek subuh mulai mencari kayu bakar di hutan seperti dulu, dan Nenek Isa mulai menenun dari serat tanaman yang ia temukan di pinggir jalan. Mereka kembali bekerja dengan tangan mereka sendiri, sesuatu yang telah mereka tinggalkan sejak mendapatkan mustika naga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasakan kepuasan kecil dari hasil kerja mereka sendiri, bukan dari harta yang didapat dengan keserakahan. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka menemukan tempat berteduh di pinggir hutan, membangun gubuk kecil dari ranting dan daun, persis seperti kehidupan mereka sebelum bertemu dengan naga raksasa. Hidup mereka kini penuh dengan keterbatasan, tetapi juga lebih damai. Tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan harta, tidak ada lagi kegelisahan karena ingin memiliki lebih banyak. Mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan yang melimpah, tetapi pada ketenangan hati dan kebersyukuran. Suatu malam, saat duduk di depan api unggun kecil yang mereka buat, kakek subuh menatap langit yang penuh bintang. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku mengerti sekarang. Semua yang terjadi bukanlah hukuman semata, tetapi pelajaran yang harus kita pahami." Nenek Isa mengangguk pelan, menatap api yang bergetar tertiup angin. "Kita telah kehilangan segalanya, tapi mungkin ini adalah cara semesta mengajarkan kita untuk kembali menjadi manusia yang sebenarnya," ujarnya. Di malam yang sunyi itu, di antara pepohonan dan angin yang berhembus lembut, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas atau permata. Mereka menemukan kembali arti kehidupan yang sebenarnya. Kisah kakek subuh dan nenek Isa mengajarkan kita bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Pada awalnya, mereka adalah pasangan yang sederhana dan bahagia dengan kehidupan apa adanya. Namun, ketika mereka diberikan kekayaan tanpa batas, mereka lupa bagaimana caranya bersyukur. Mereka menjadi buta oleh harta dan kekuasaan, menganggap bahwa kekayaan bisa membeli segalanya, bahkan kebahagiaan. Tetapi pada akhirnya, semua yang mereka kumpulkan lenyap dalam sekejap, meninggalkan mereka dengan kesepian, penderitaan, dan penyesalan yang mendalam. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, dan jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, maka itu bisa berubah menjadi kutukan yang menghancurkan kita sendiri. Kehidupan sederhana tidak selalu berarti kekurangan. Justru, dalam kesederhanaan kita bisa menemukan kedamaian, kebersyukuran, dan kebahagiaan yang sejati. Harta yang melimpah tidak menjamin seseorang akan merasa cukup atau bahagia. Jika hati tidak pernah puas, maka sebanyak apapun yang dimiliki, tetap saja tidak akan cukup. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah emas atau permata, tetapi hati yang penuh rasa syukur dan ketenangan jiwa. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak melupakan orang-orang di sekitar kita. Ketika kakek subuh dan nenek Isa mulai mengabaikan sesama dan menutup hati mereka dari orang-orang yang membutuhkan, mereka perlahan kehilangan empati dan kasih sayang. Keserakahan membuat mereka egois, hingga akhirnya ketika bencana datang, tidak ada satupun orang yang bersedia menolong mereka. Ini menjadi pelajaran bahwa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain suatu saat akan kembali kepada kita, begitu pula sebaliknya. Jika kita hidup hanya untuk diri sendiri dan menumpuk kekayaan tanpa berbagi, maka pada akhirnya kita akan hidup sendirian dalam kesepian. Untuk itu, mari kita belajar dari kisah ini. Jangan biarkan keserakahan menguasai hati, jangan pernah melupakan nilai dari berbagi dan bersyukur, dan selalu ingat bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harta.
Apapun yang kita miliki saat ini, syukurilah dan gunakan dengan bijak. Karena yang benar-benar berharga dalam hidup bukanlah emas atau perhiasan, melainkan waktu yang kita habiskan dengan orang-orang yang kita cintai, kebaikan yang kita tanamkan, dan ketenangan yang kita rasakan di dalam hati. Jika kalian suka dengan kisah ini dan ingin mendapatkan lebih banyak cerita penuh makna, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dukung terus channel ini agar bisa menghadirkan lebih banyak kisah inspiratif yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah berikutnya.